Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Aku telah jatuh cinta dengan seorang wanita yang aku ceraikan 2 tahun lalu. Apakah itu mungkin? Manusia hampir seperti mesin, ia belum menjadi manusia, ia berfungsi tanpa disadari. Ia hidup dalam tidur, karenanya segala sesuatu mungkin terjadi. Faktanya, dirimu selalu jatuh cinta dengan wanita yang sama, meskipun tampaknya dirimu jatuh cinta dengan yang lain. Tipenya sama, karena kesukaanmu masih sama, pikiranmu masih sama, pilihanmu masih sama. Perhatikan saja orang-orang, perhatikan kisah cinta mereka, dan dirimu akan terkejut. Selalu jenis pria atau wanita yang sama. Ya, dengan wajah yang berbeda, atau dengan topeng yang berbeda, pakaian yang berbeda, bentuk dan ukuran yang berbeda. Namun perbedaan-perbedaan ini bukanlah perbedaan yang nyata. Kecuali dirimu menjadi baru, bagaimana dirimu bisa jatuh cinta dengan seseorang yang baru? Siapa yang akan memilih? Bagaimana seseorang akan memilih? Pikiran yang sama akan menyukai tipe wanita dengan wajah yang sama, mata yang sama, warna yang sama, bentuk yang sama, cara berjalan, cara dia berbicara. Sekali lagi dalam beberapa hari dirimu akan lelah, bosan, sama seperti dirimu lelah dan bosan sebelumnya. Sekali lagi dirimu akan menemukan bahwa dirimu terjebak, terpenjara, dan wanita itu juga akan menemukan hal yang sama. Namun, manusia hidup dalam kondisi tidak sadar, sehingga dirimu tidak bisa mengharapkan lebih dari itu. Jika manusia sadar, maka banyak hal menjadi mustahil. Pertama-tama, jatuh cinta itu sendiri menjadi mustahil. Dirimu mulai bangkit dalam cinta, bukan jatuh cinta, kualitas cintamu menjadi sangat berbeda. Itu bukan lagi sebuah hubungan, itu lebih merupakan kondisi keberadaanmu. Dirimu penuh dengan cinta, dirimu berbagi cinta, tetapi tidak ada tuntutan dari pihakmu. Itu bukan lagi bisnis, itu tidak lagi bersyarat. Itu tidak meminta apapun. Itu hanya rasa syukur bahwa seseorang menerimanya, bahwa seseorang tidak menolak cintamu. Dirimu merasa bersyukur. Itu bukan ikatan, itu tidak memperbudak yang lain. Itu tidak posesif, itu sama sekali tidak posesif, tanpa syarat, tidak menuntut. Itu memberi kebebasan. Dan ketika cinta memberi kebebasan, para kekasih mulai melambung tinggi, mereka mulai bergerak menuju yang ilahi. Cinta menjadi pintu menuju yang ilahi. Saat ini cinta hanya menyeretmu ke bawah. Jatuh cinta adalah frasa yang bermakna, dirimu pasti telah jatuh, dirimu tertarik ke bawah. Awalnya dirimu merasa hebat, tetapi hanya di awal. Itu hanya kegilaan, karena dirimu berharap sesuatu yang baru akan terjadi. Awalnya dirimu bersemangat, tampaknya itu petualangan yang hebat. Tetapi segera dirimu menyadari bahwa itu adalah hal yang sama, hal yang buruk, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang baru. Hanya pasangannya yang telah berubah,
tetapi permainannya sama, dimainkan dengan kekerasan yang sama, dengan keburukan yang sama. Bukan hanya dirimu yang jatuh cinta pada wanita yang sama, semua orang juga melakukannya. Dalam keadaan manusia yang biasa dan tidak sadar, lebih dari itu tidak bisa diharapkan. Dirimu beruntung karena bercerai, tetapi sulit untuk hidup sendiri, kecuali dirimu mengetahui keindahan kesendirian. Saat dirimu sendirian, dirimu mulai menderita kesepian, dirimu mulai mendambakan kebersamaan dengan orang lain. Dan kemudian siapapun akan mengalaminya, bahkan wanita yang sama yang telah dirimu ceraikan, itu lebih baik daripada kesepian. Bahkan jika itu menyedihkan, orang lebih suka kesengsaraan daripada kesendirian. Kecuali dirimu mengetahui sukacita dari meditasi, dirimu tidak bisa menghindari jatuh cinta. Begitu dirimu mulai menikmati keberadaanmu sendiri, sukacita, ruang, kebebasan mutlak, kesadaran tanpa hambatan, tidak ada yang menyita perhatianmu, tidak ada yang mencoba menarik perhatianmu, tidak ada yang mengganggu kebebasanmu. Ketika dirimu mulai menikmati kesendirianmu, dirimu telah menjadi seorang meditator. Ya, cinta juga akan mungkin terjadi setelah itu, tetapi jenis cinta yang sama sekali berbeda. Dirimu pasti pernah menderita kesepian dan, setelah menemukan wanita yang sama lagi, dirimu mungkin berpikir lebih baik bersamanya, daripada merasa kesepian. Dirimu pasti sudah melupakan semua kesengsaraan yang lalu, ingatan orang sangat pendek. Ini harus dipahami, pikiran cenderung melupakan bagian yang menyedihkan, ia cenderung mengingat bagian yang menyenangkan. Itulah salah satu strategi pikiran untuk tetap memegang kendali, untuk tetap menjadi tuanmu. Pikiran selalu cenderung melupakan kesengsaraan. Ia membesar-besarkan, meningkatkan, menghiasi bagian yang menyenangkan. Kenyataannya sama sekali berbeda, tetapi pikiran hidup dalam imajinasi. Ingatanmu sama sekali tidak bisa diandalkan, karena ingatan dirimu fiktif. Dirimu hanya berpikir betapa indahnya itu, dirimu telah melupakan semua kesengsaraan. Dirimu hanya memilih beberapa momen yang mungkin indah. Pasti ada beberapa momen yang indah, tetapi hanya beberapa momen, sedikit dan jarang. Dan momen-momen itu tidak mungkin seindah yang dirimu pikirkan. Jika tidak, apa perlunya menceraikan wanita itu? Kesengsaraan itu pasti jauh lebih banyak, rasa sakitnya pasti terlalu banyak, tak tertahankan. Dirimu pasti sangat menderita, wanita itu pasti sangat menderita. Ini bukan masalah wanita itu yang salah, atau dirimu yang salah, hanya saja dua orang yang sama-sama tidak sadar, pasti akan menciptakan kesengsaraan bagi satu sama lain. Jika dirimu tidak bisa bahagia sendiri, bagaimana dirimu bisa menciptakan kebahagiaan bagi orang lain? Dirimu sendiri tidak bahagia, bagaimana dirimu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Dirimu hanya bisa memberikan apa yang dirimu miliki. Dirimu sengsara, dirimu bisa berpura-pura bahwa dirimu tidak sengsara, tetapi untuk berapa lama? Bulan madu tidak bisa berlangsung selamanya.
dalam seminggu, atau paling lama 2 minggu, itu berakhir, dan kemudian dirimu tahu bahwa keduanya adalah orang-orang yang sengsara. Ketika dua orang yang sengsara hidup bersama, kesengsaraan tidak hanya bertambah, ingat, itu menjadi berlipat ganda. Namun dirimu melupakan semua itu. Kemudian dirimu menghapus bagian-bagian yang menyedihkan itu, dirimu melestarikan momen-momen indah, dan dirimu tidak hanya melestarikannya, dirimu terus menghiasinya, melukisnya, lagi dan lagi. Perlahan-lahan, semua itu tidak memiliki hubungan dengan kenyataan. Masa lalumu fiktif, masa depanmu fiktif. Hanya saat inimu yang nyata, dan dirimu sama sekali tidak hidup di saat ini, dirimu hidup di masa lalu atau di masa depan. Mengapa pertanyaan ini muncul? Penderitaan pasti telah dimulai lagi. Itulah sebabnya dirimu bertanya, apakah mungkin? Dirimu sendiri tidak bisa mempercayai apa yang telah dirimu lakukan. Ketika orang bersama, mereka ingin sendiri. Ketika mereka sendiri, mereka ingin bersama. Orang-orang itu bingung. Ketika dirimu bersama seseorang, 1001 masalah yang sebelumnya tidak ada, langsung muncul. Ketika dirimu sendirian, masalah-masalah itu hilang, tetapi masalah baru muncul, kesepian terasa begitu hampa. Dirimu merasa kehilangan, dirimu tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian dirimu mulai melupakan semua kesengsaraan yang muncul dari hubunganmu. Dirimu mulai mendambakan hubungan lain. Dirimu berpikir, mungkin kali ini akan berbeda. Mungkin dia telah berubah, mungkin dirimu telah berubah. Mungkin kalian berdua telah belajar dari pengalaman itu. Tetapi manusia selalu jatuh ke lubang yang sama, lagi dan lagi. Sekarang, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ketika dirimu telah jatuh ke dalam lubang, cobalah untuk membuat rumah di sana. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.